これどういうことだよ。姉ちゃん。Oke guys, welcome back to my channel dalam pembahasan alur cerita Dororo. Di episode sebelumnya, Yakimaru dan Aba Usep harus baku hantam melawan seekor iblis. Naasnya dari pertempuran itu, Yakimaru harus kehilangan salah satu kakinya. Namun kabar baiknya, ia mendapatkan suaranya kembali. Di episode kali ini, kita akan melihat betapa brutalnya Yakimaru ketika melihat orang yang dirinya anggap berharga harus mati dengan cara mengenaskan. Ya udah nggak perlu basa-basi lagi dan biarnya langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah baku hantam yang mengakibatkan salah satu kaki Yakimaru harus copot, keduanya berniat kembali dan tak sengaja berpapasan dengan Dororo yang entah dari mana. Bocah tersebut dibuat terkejut melihat kondisi Yakimaru yang bisa dibilang sungguh memprihatinkan. Tapi dengan cepat dia kembali pulih dari keterkejutannya dan segera membantu Aba Usep membawa Yakimaru. Yakimaru. Setibanya The Quill, semua orang nampak panik melihat kondisi Yakimaru. Mio yang juga baru tiba cukup terkejut sampai menjatuhkan makanan miliknya. Meski lelah pulang dari bekerja, wanita tersebut tidak memperdulikannya dan memilih tetap merawat luka Yakimaru. Sementara Yakimaru dirawat Mio, kita bergeser ke sisi lain, di mana akhirnya kita mengetahui nama dari adik Yakimaru yang bernama Tahomaru. Tahomaru tengah membujuk sang ayah yaitu Diego supaya mengizinkannya ikut dalam peperangan. Sayangnya Diego memiliki pendirian kuat akan sebuah keputusan. Meski dibujuk bagaimanapun, bapak-bapak satu ini tetap kokoh. Alasan Diego tidak mengizinkannya sang anak turun dikarenakan ia menganggap kalau Tahomaru masih dini untuk terjun ke medan perang. Tidak mau menyerah begitu saja, kini pemuda tersebut meminta bantuan sang ibu agar mau membujuk ayahnya. Tapi sayangnya sang ibu enggan membantu sebab ia sadar dengan watak suaminya yang keras kepala. Taho yang mendapatkan penolakan untuk kedua kalinya langsung saja mengajak kedua pengawalnya pergi. Salah satu pengawal yang bernama Yogo mencoba memberikan pengertian alasan orang tua Taho tidak mengizinkannya terjun ke medan perang. Namun orang yang dikasih tahu tidak begitu menanggapinya dan malah tambah bete. Kita dibawa flashback ke masa kecil Taho, di mana bocah itu tengah asik memanjat pohon yang membuat para pengasuhnya ketar-ketir. Namun sang bocah malah tersenyum sambil memperhatikan punggung sang ibu yang sama sekali tidak berbalik. Senyum yang tadinya nampak senang, seketika redup berganti sedih, yang menandakan kalau sebenarnya bocah tersebut memanjat pohon hanya untuk mendapatkan perhatian sang ibu. Nampaknya ibu dari Yakimaru dan Tahomaru itu tidak bisa melupakan kejadian yang melibatkan anak pertamanya, sehingga ia sedikit mengacuhkan keberadaan putra keduanya. Kembali ke masa sekarang, tepatnya kita dibawa kepada Yakimaru, di mana pemuda itu mengganti kakinya dengan tongkat kayu yang dirinya rancang dengan sedemikian rupa. Ia memanfaatkan katana bekas yang dipungut anak-anak dari para prajurit perang. Orang seperti Yakimaru yang memiliki harga diri pasti tidak akan pernah terima salah satu anggota tubuhnya hilang. Maka bisa dipastikan kalau pemuda itu akan balas dendam kepada iblis yang telah melakukannya. Dan benar saja, malam harinya Yakimaru memulai balas dendamnya dan berhasil membuat Dororo panik. Bocah itu terkejut ketika terbangun dan tidak menemukan Yakimaru, sehingga bocah itu pun yakin kalau sang pemuda melangsungkan misi pembalasan. Sementara itu pemuda yang membuat heboh sudah sampai di tempat iblis undur-undur. Kedatangannya di tempat itu langsung disadari sang iblis hingga dengan ini baku hantam pun dimulai. Kembali lagi kepada Dororo yang melapor kepada Mio kalau Yakimaru kembali menentang iblis yang membuat salah satu kakinya hilang. Sontak saja rasa letih yang dideritanya seketika hilang berganti dengan kepanikan. Mio mengkhawatirkan keadaan Yakimaru yang belum sepenuhnya sembuh malah kembali baku hantam. Sebelum bergeser kepada Yakimaru, kita diperlihatkan beberapa kaki yang mulai menaiki tangga kuil. Kembali kepada Yakimaru, awalnya Yakimaru sangat kesulitan mendekati sang iblis. Ia harus bersusah payah menghindar dari setiap serangan yang mengarah kepadanya. Karena ruang gerak yang dimilikinya terbatas, awalnya Yakimaru cukup kesulitan melawan sang iblis. Namun ia tetap tidak mencoba mencari celah buat menyerang. Hingga ketika ia berhasil tertangkap bersamaan dengan kemunculan Dororo, lalu kaki palsu yang dirinya buat rusak, seketika itu ia pun mempunyai sebuah peluang. Berhasil menusukkan senjata yang dirinya sembunyikan di kaki palsu dan diakhiri dengan kemenangan.
なんじゃぬか喜びかい。 Sepanjang jalan kenangan, Dororo terus mengoceh mencoba protes kepada Yakimaru sebab tidak dikasih tahu keberangkatannya membalas dendam. Ketika tengah berjalan pulang, keduanya dikejutkan dengan kepulan asap yang berasal dari kuil, sehingga mereka pun bergegas pergi guna memastikan apa yang terjadi. Sementara itu di TKP, alangkah terkejutnya saya menyaksikan si jago merah yang telah melahap kuil, dibarengi pembantaian oleh sekumpulan prajurit. Bahkan mereka tidak segan menghabisi nyawa seorang anak. Kejadian ini membuat Dororo yang baru tiba pun seketika histeris mencoba mendekat ke arah tubuh Mio yang sudah tergeletak. Namun sayangnya tindakannya itu harus tertahan oleh prajurit yang menjadi komandan regu ini. Tapi tepat ketika Dororo akan dihabisi, tiba-tiba... やはり仲間か。 Tiba-tiba saja Yakimaru muncul menebas tangan sang komandan yang membuatnya merintih kesakitan. Alasan dari para prajurit ini membantai Mio dan anak-anak dikarenakan mereka menduga kalau wanita ini adalah mata-mata yang dikirimkan pihak lawan. Meski walaupun mereka mengetahui alasan Mio bekerja di dua kubu yang tengah berkonflik hanya untuk mendapatkan sesuap nasi dan agar anak-anak yang telah dirinya anggap keluarga tetap hidup, itu semua tidak berarti sebab mereka tidak peduli. Ketika Yakimaru masih berdiri anteng di tengah-tengah para prajurit yang berwaspada, pendengarannya tidak sengaja mendengar lantunan lagu yang keluar dari mulut lemah Mio. Seketika membuat pemuda tersebut teringat dengan kenangannya bersama seorang wanita yang menemani hari-harinya belakangan ini, dan menyadari kalau wanitanya itu telah tiada. Sontak saja Yakimaru pun berubah brutal bagaikan seorang iblis yang haus akan darah. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Yakimaru untuk membunuh penyebab ia kehilangan sosok berharga di hadapannya. Sayangnya ketika Yakimaru berniat membunuh sang komandan, Dororo malah muncul mencegah Yakimaru untuk melakukannya, agar ia tidak ingin melihat Yakimaru berubah menjadi seorang iblis. Untuk menenangkan Yakimaru, Dororo pun menunjukkan kantung berisikan beras kepada Yakimaru, yang seketika berhasil membuat sang pemuda mengendalikan emosinya, di mana ia teringat dengan keinginan Mio yang bercita-cita memiliki sawahnya sendiri dan melihat padi berwarna emas. Selepas menguburkan jasad Mio, Dororo dan Yakimaru pun memilih melanjutkan petualangan mereka sambil membawa kantong berisikan benih beras. Mungkin suatu saat mereka bisa mewujudkan cita-cita Mio yang ingin memiliki sawah dan melihat padi berwarna emas. Namun ketika bocah itu berjalan menjauh dari Yakimaru, tiba-tiba saja pendengarnya menemukan suara yang aneh. Bocah tersebut sempat berpikir aneh-aneh ketika mendengarnya. Ia mencoba berpikir positif, mungkin saja orang yang sedang istirahat dari mengambil kayu bakar. Dororo pun dengan baik melemparkan batu yang ada di sekitarnya sampai tiba-tiba saja sebuah ranting jatuh menimpa kepalanya. Dengan spontan ia pun mengangkat kepala dan alangkah terkejutnya mendapati seekor iblis yang tengah memakan jiwa manusia yang membuat orang tersebut terlihat kurus. Yakimaru terlalu bernafsu untuk membunuh sang iblis yang mengakibatkan ia terkena jaring laba-laba, sehingga membuat sang iblis memiliki waktu untuk melarikan diri. Meski sudah berhasil melepaskan diri, Yakimaru harus puas kehilangan jejak sang iblis. Namun secara kebetulan di depan mereka terdapat pemukiman yang mungkin aja keduanya dapat menemukan makanan. Dan secara kebetulan pula, iblis laba-laba yang tadi baku hantam dengan Yaki juga berniat memasuki desa guna mencari mangsa baru. Sementara itu, di sisi lain Dororo dan Yakimaru harus melewati pemeriksaan ketat yang dilakukan para penjaga. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan orang asing yang keluar masuk kampung. Seringnya warga yang menghilang secara tiba-tiba membuat mereka harus bekerja ekstrim. Dororo meyakini kalau laba-laba yang mereka temui di dalam hutan adalah pelakunya, sehingga bocah itu pun langsung menghayal akan imbalan yang mereka dapat. Kembali kepada sang iblis laba-laba, kini kondisinya cukup mengenaskan. Ia merubah badannya menjadi manusia agar mempermudahkannya dalam mendapatkan mangsa. Meski sebelumnya sudah memakan kehidupan orang lain, satu kehidupan saja belum cukup mengembalikan kekuatannya. Alhasil ia pun harus ngesot buat masuki desa.
Beruntungnya, ia ditemukan seorang pemuda yang baru saja kembali dari membersihkan pakaian. Karena kasihan melihat seorang gadis tergeletak lemah tak berdaya, ia pun membawanya pulang. Sesampainya di rumah, pemuda tersebut pun memperkenalkan dirinya. Ia bernama Yujiro. Lalu mempertanyakan siapa nama perempuan di depannya. Karena tidak mungkin sang iblis laba-laba memberikan identitas aslinya yang berupa Ayakashi, ia pun hanya mengaku tidak memiliki nama. Sehingga Yujiro pun memutuskan memanggilnya Ohagi. Selepas memberikan makanan, Yujiro pun langsung berpamitan kerja. Di perjalanan, ia berhenti di papan pengumuman yang secara kebetulan Dororo dan juga Yaki baru saja tiba. Karena penasaran dengan banyaknya warga yang berkumpul, Dororo pun bertanya kepada Yujiro alasan para warga yang berkumpul. Yang ternyata mereka tengah melihat pengumuman sayembara. Bagi orang yang berhasil menangkap pelaku penculikan terhadap warga akan mendapatkan imbalan. Tentu hal itu membuat Dororo sangat bersemangat. Ia pede mampu menangkap pelaku yang dirinya yakini iblis laba-laba dan mendapatkan imbalan. Sayangnya, kepedean Dororo hampir saja punah ketika ia dan Yakimaru berpatroli, meski sampai subuh tanpa menemukan tanpa tanda-tanda sang pelaku. Namun yang paling aneh adalah ketika Dororo kembali melihat papan pengumuman, ia mendapatkan kabar kalau pelaku kembali menculik warga tadi malam, sehingga imbalan sayembara pun turut dinaikkan. Sementara itu, kita bergeser terlebih dahulu ke sisi lain, di mana malam harinya setelah tinggal cukup lama kini kondisi Ohagi semakin lemah. Walaupun wanita tersebut selalu mendapatkan makanan, tapi tak bisa dipungkiri kalau seorang siluman tidak bisa menjadikan nasi sebagai sumber kekuatan. Yujiro yang tidak mengetahui akan itu pun meyakini kalau sebenarnya Ohagi ini terkena sebuah penyakit, sehingga ia pun berniat membawanya pergi keluar desa. Sebab di desa ini tidak ada yang namanya dokter, tabib, ataupun dukun. Namun karena kondisi desa saat ini tengah dilanda penculikan yang membuat penjagaan diperketat, Yujiro pun berniat membawa Ohagi ketika sudah larut malam. Sementara itu di sisi lain Dororo dan Yakimaru juga tengah dalam kondisi yang memprihatinkan, sebab pencarian yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil apapun. Ditambah lagi kini mereka hanya bisa makan daun untuk mengisi perut yang lapar. Karena tidak kunjung ketemu, bocah itu pun menjadikan malam ini adalah malam terakhir mereka mencari monster laba-laba. Namun jika ternyata masih tak kunjung ketemu, keduanya akan menyerah dan melanjutkan perjalanan. Kembali lagi kepada Yujiro yang memulai aksinya melarikan diri. Ia harus berpacu dengan waktu untuk menghindar dari para penjaga yang berpatroli. Sayangnya ketika sudah berada di jalan keluar, mereka malah ketemu Dororo dan Yakimaru yang tengah pasrah sebab tidak berhasil menemukan buruannya. Awalnya, Dororo tidak mengenali sosok yang berada di samping Yujiro sampai ketika sosok tersebut buka suara buat menyuruh ia menyingkir. Seketika pendengarannya langsung mengenali perempuan tersebut. Bocah tersebut pun sangat senang akhirnya buruannya ketemu dan langsung menyuruh Yujiro buat menjauh sebab perempuan yang di sampingnya bukanlah manusia melainkan siluman yang dirinya percaya telah menculik para warga. Namun alih-alih menurut, Yujiro malah pasang badan melindungi siluman laba-laba meski ia sempat terkejut dengan kebenarannya kalau wanita yang selama ini tinggal bersamanya adalah siluman. Tak hanya pasang badan, Yujiro juga membantah tuduhan Dororo mengenai pelaku penculikan para warga. Lalu mengakui kalau sebenarnya dirinya lah penyebab para warga menghilang dari desa. Mendengar sebuah fakta yang sebenarnya tentu membuat Dororo terkejut, tapi keterkejutannya belum usai di mana secara yang bersamaan ternyata para penjaga yang berpatroli juga turut hadir dan mendengar pengakuan Yujiro. Dororo sempat melarang para penjaga buat ikut campur sebab dia ingin menangkap sang pencuri agar mendapatkan imbalan. Namun sayangnya ternyata sayembara yang diadakan hanyalah alibi untuk memancing sang pelaku. Mendapatkan fakta untuk kedua kalinya tentu membuat Dororo sekali lagi pusing, namun kepusingannya harus ditahan terlebih dahulu oleh para penjaga yang memulai menyerang. Disusul Yakimaru yang juga berniat baku hantam.